Ya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nuri Properti Syariah. Kali ini saya berada di daerah Parung ya. Tepatnya saya ada di seberang outbound Sapadia. Teman-teman yang sering melintas di Jalan Raya Parung ini pasti familiar dengan outbound Sapadia karena memang lokasi outboundnya ini tepat di pinggir jalan raya. Tapi kali ini saya nggak ingin mereview tentang outbound Sapadia ya. Ada yang lebih menarik dari itu karena ada proyek baru, proyek syariah tentunya ya, yang lokasinya nggak jauh dari outbound Sapadia ini. Dari saya berdiri ini, kita maju sedikit lagi, itu ada gang di sebelah kiri, nanti kita masuknya dari gang tersebut. Ya, ini dia gangnya. Gangnya cukup lebar, kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter ya. Nah, ini dia penampakannya. Penampakan gangnya cukup lebar. Kalau papasan mobil pun masih bisa, masih cukup nyaman. Dan sebenarnya dari depan jalan raya tadi sampai ke depan perumahan itu nggak jauh, hanya sekitar 50 meter aja. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di depan gerbang perumahan Padmasari Residence yang ada di Jalan Raya Parung. Seperti teman-teman lihat, untuk gerbang depan perumahan sudah terbentuk. Kemudian ketika kita masuk, nah ini untuk infrastruktur jalan juga sudah ada. Jalanannya sudah dipaving dan ini lebar banget, sekitar 8-9 meter. Jadi ini insya Allah sangat nyaman untuk semua penghuni yang ada di dalam perumahan ini. Nah, ini di posisi depan, di samping gerbang, ini sudah ada juga pos security. Berhubung saya shoot video ini setelah kondisi hujan deras di lokasi ini, sehingga nggak memungkinkan buat saya untuk take video sampai ke area dalam karena lumayan becek. Tapi ini saya berikan sedikit gambaran bahwa ini nanti di area depan yang dekat dengan pos security, plus ini rumah yang teman-teman lihat, ini adalah rumah contoh, ini nantinya akan dihancurkan karena di posisi depan ini nantinya akan dibangun rumah untuk tahap yang kedua. Kemudian di samping rumah contoh yang di bagian paling belakang, itulah nanti yang akan dibangun beberapa fasilitas yang disediakan di dalam perumahan ini. Jadi fasilitas yang akan dibangun di dalam perumahan ini diantaranya adalah musola, kemudian ada aula pertemuan, kids pool, area bermain, dan juga sarana olahraga yang terdiri dari area untuk memanah, badminton, mini futsal, dan juga basket 3-on-3. Jadi cukup lengkap ya. Oke, setelah ini saya akan tunjukkan rumah contoh tipe aster dan juga tipe teratai. Oke, silakan cek ya. Ya, ini sebenarnya bukan rumah contoh ya. Ini adalah rumah salah satu konsumen yang ada di sini dengan tipe teratai atau tipe 4660. Sengaja saya tampilkan rumah yang ini karena ini lebih menarik untuk dilihat dibandingkan rumah contohnya. Jadi ini sebagai gambaran teman-teman, jika membeli dengan tipe teratai, maka inilah yang akan teman-teman dapatkan. Ya, sekarang kita lihat untuk rumah contoh yang aslinya. Nah, ini dia ya. Nah, seperti tadi saya bilang, memang rumah contohnya ini untuk fasad depannya karena bangunan sudah lama sehingga kurang menarik ya di depannya. Nah, tapi nanti untuk desain dalamnya ini tetap dipertahankan seperti ini sehingga nanti tetap akan saya tunjukkan untuk desain dalamnya sebagai gambaran teman-teman ya. Ya, jadi tipe teratai ini adalah tipe 4660, tipe terkecil yang ada di dalam perumahan ini, dengan luas tanah 60 meter dan bangunan 46 meter. Terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, void belakang, taman, dan carport. Untuk lebar muka adalah 6 meter dan ke belakang adalah 10 meter. Nah, di posisi depan ini ada carport, kemudian ada taman kecil dan juga teras. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam. Nah, ini di bagian depan adalah ruang tamu. Ruang tamunya ini ukurannya sekitar 2,5 kali 3 meter. Untuk tinggi plafonnya sekitar 3 meter dengan model atapnya adalah drop ceiling. Kemudian untuk lantainya menggunakan granit ukuran 60 kali 60. Oke, sekarang kita akan melihat ruangan di sebelahnya yaitu toilet. Ya, ini adalah kamar mandinya ya.
Untuk model klosetnya adalah kloset duduk. Kemudian di sini untuk dindingnya sudah dilapisi dengan keramik full sampai ke atas, dan ada shower plus dilengkapi juga dengan wastafel. Jadi ini standarnya adalah seperti ini ya nantinya untuk di tipe teratai. Untuk ukuran kamar mandi ini adalah 1,5 kali 1,5 meter. Nah, ini adalah bagian dapurnya. Dapurnya cukup luas. Untuk ukuran tanah 60, ini dapurnya menurut saya sangat nyaman ya. Karena nggak sumpek, ukurannya cukup untuk memasak. Dan yang lebih menarik lagi, di belakang masih ada space tanah tersisa. Sehingga untuk sirkulasi udara ketika memasak, ini bagus banget. Nah, ini untuk dapurnya sudah dilengkapi dengan sink dan juga meja dapur untuk penempatan kompornya ya. Nah, ini di belakang ada pintu sliding dengan kaca. Kacanya lumayan besar sehingga untuk pencahayaan juga ini bisa maksimal di siang hari. Nah, ini bagian paling belakang ada sedikit tanah tersisa, ukurannya sekitar 1,5 kali 3 meter. Ini bisa dijadikan sebagai service area ya, juga untuk bisa cuci jemur. Ini karena di belakang ini dibiarkan plong, tembok di belakang tinggi tapi atasnya terbuka, sehingga ini bisa juga sebagai sirkulasi udara, sehingga keluar masuk udara ini maksimal di sini. Oke, sekarang kita akan melihat bagian kamar tidurnya ya. Ada 2 kamar tidur. Kita akan lihat dulu untuk kamar tidur yang pertama. Nah, ini adalah kamar tidur yang pertama. Ukurannya sekitar 3 kali 3 meter. Ini adalah kamar utama ya. Nah, ini ada jendela besar menghadap ke arah carport. Ini jendelanya cukup besar sehingga bisa untuk pencahayaan di siang hari, nggak perlu lagi menyalakan lampu ya. Nah, ini untuk kamar yang pertama. Nah, ini juga sudah ada instalasi untuk pemasangan AC ya. Oke, sekarang kita akan melihat kamar yang kedua. Nah, ini kamar yang kedua, ukurannya sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 2,5 kali 3 meter. Ini lebih cocok untuk kamar anak ya. Tapi walaupun kecil, di sini tetap ada jendela ya, jendela yang menghadap ke void belakang, sehingga di kamar yang kedua ini nggak sumpek, tetap dapat cahaya atau sinar ya untuk penerangan di siang hari. Oke, kita lihat lagi ke arah depan. Nah, ini ya penampakannya kalau saya jalan dari belakang. Jadi ini untuk tipe teratai adalah tipe yang terkecil. Untuk harganya masih sangat terjangkau karena masih ada promo ya, yaitu untuk cashnya adalah 338 juta saja. Dan untuk skema KPR-nya nanti bisa dicek di kolom deskripsi atau bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Ya, setelah ini saya akan tampilkan rumah contoh untuk tipe yang lebih besar, yaitu tipe Aster dengan luas tanah sekitar 70 meteran dan bangunan sekitar 50 meteran. Oke, silakan simak setelah ini ya. Ya, ini adalah rumah contoh untuk tipe Aster dengan luas tanah sekitar 70 meteran dan bangunannya sekitar 50 meteran. Terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, void belakang, taman, dan carport. Ya, rumah contohnya belum jadi 100%, tapi tetap saya tampilkan supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran untuk dalam rumahnya seperti apa ya. Yuk, sama-sama kita lihat. Ya, ini di posisi depan ada carport, kemudian ada taman dan juga teras. Untuk tamannya sedikit lebih luas dibandingkan tipe yang teratai ya. Nah, ini kita lihat ya untuk bagian depannya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini bagian ruang tamunya. Ruang tamunya juga lebih luas ya. Nah, ini untuk atapnya menggunakan model drop ceiling, tingginya sekitar 3 meteran. Ini sedikit berbeda desainnya dengan yang tipe teratai. Tadi kan kalau teratai setelah ruang tamu di sampingnya toilet ya. Kalau ini blong sampai ke arah dapur. Nah, ini kita mau lihat kamarnya. Kamarnya ada 2.
Nah, ini kamar yang pertama, ada 2 jendela besar menghadap ke area carport. Kemudian sudah disediakan juga instalasi untuk pemasangan AC. Nah, ini kamar mandinya di sini. Jadi dia diapit di antara 2 kamar. Nah, ini ya. Nah, ini kamar yang kedua. Ini kamar yang kedua kurang lebih kayaknya ukurannya sama dengan kamar yang pertama ya, sekitar 3 kali 3 meter. Nah, jendelanya menghadap ke void belakang. Nah, di posisi belakang ada dapur dan juga void belakang. Tapi saya nggak bisa shoot sampai detail ya, karena di belakang masih banyak pekerja. Oke, itu adalah gambaran untuk rumah yang tipe Aster. Setelah ini saya akan tampilkan lingkungan perumahan sehingga teman-teman bisa tahu kondisinya seperti apa sih di sini. Total lahan di Padmasari Residence adalah sekitar 8.000 meter dengan total unit rumah yang nantinya akan dibangun adalah 55 unit. Alhamdulillah saat ini sudah dihuni sekitar 11 unit. Kemudian untuk di tahap awal developer memasarkan sekitar 23 unit baik untuk yang tipe Aster maupun tipe teratai, dan kemudian untuk sisanya sekitar 21 unit akan dipasarkan di tahap yang kedua. Seperti yang teman-teman lihat, untuk lahan di sini ini semua sudah dipatok ya, sehingga lebih jelas kita tahu di mana posisi setiap unitnya. Dan yang menariknya lagi, di perumahan ini untuk suratnya, baik itu SHM maupun IMB-nya sudah pecah per kafling. Ya, hal ini penting ya untuk diperhatikan bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari hunian. Dengan surat yang sudah dipecah per kafling, insya Allah akan lebih aman sehingga ketika serah terima rumah, itu sudah bisa langsung diproses untuk balik namanya. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi untuk perumahan di Padmasari Residence ini, developer memberikan promo ya. Promo harga untuk tipe teratai dan juga tipe Aster. Untuk tipe teratai tipe 4660, harga normalnya 388 juta, untuk harga promonya hanya 338 juta. Dan untuk tipe yang Aster, tipe 5172, harga normalnya 444 juta menjadi hanya 394 juta. Jadi ada diskon 50 juta untuk skema pembelian cash. Wah, ini sangat menarik sekali ya, jadi sangat sayang jika dilewatkan. Nah, setelah ini saya akan tampilkan untuk selling point lokasi, jadi dari perumahan ini dekat kemana aja ya. Oke, silakan dicek.